Halo trader, apa kabar? Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan jelaskan topik penting yang mungkin belum Anda ketahui. Kalaupun sudah tahu, ini akan memperdalam pemahaman Anda. Topiknya adalah cara menemukan level kuat dengan benar. Menemukan level kuat di real pairs itu ibarat mencari emas di dalam gunung. Sangat sulit ditemukan. Maka dari itu, di video ini saya akan berusaha menjelaskan kepada kalian semua secara sangat detail dan selangkah demi selangkah. Saya akan berusaha menjelaskan setiap langkahnya kepada kalian dengan baik, jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kalian menonton video ini di tempat yang tenang agar bisa lebih memahami. Sekarang kita mulai videonya dan kalian bisa lihat di sini. Kalian akan melihat semua pasangan nyata di sini. Kalian tidak akan menemukan satupun pasangan OTC. Kenapa? Karena hari ini saya sendiri akan menunjukkan cara trading di pasangan nyata. Kita tidak akan trading di pasangan OTC karena di pasangan OTC kita sering mengalami kerugian dan itu membuat kita berisiko. Selain itu, meskipun analisis atau trading yang kita lakukan seringkali sudah benar, entah kenapa di pasangan OTC, tapi risiko rugi tetap ada. Makanya kita lewati OTC karena seperti biasa pasangan real lebih baik. Jadi saya hanya akan trading di pasangan real. Mari kita mulai videonya. Di sini saya sudah membuka pasangan EUR USD dan sudah cukup lama saya memperhatikan serta mencoba memahami bagaimana sebenarnya pergerakan pasar saat ini. Jadi dari sini saya menjadi jelas bahwa pasar sedang berada dalam tren naik. Dan setelah konsolidasi di sini tampaknya akan menunjukkan penurunan. Jadi, untuk memastikan dengan jelas apa yang akan dilakukan pasar selanjutnya di sini, pertama-tama saya harus meningkatkan time frame yang sudah saya ubah menjadi 15 menit. Setelah mengatur ke time frame 15 menit, kita lanjutkan ke 30 menit dan kita tingkatkan lagi. Seperti yang terlihat dalam time frame 30 menit pasar sudah jelas berada dalam tren turun. Di time frame 1 jam terlihat jelas pasar sedang tren turun. Jadi kita sudah paham arah pasar selanjutnya. Jelas bahwa pasar tetap dalam tren turun. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan analisis. Sebagian sudah saya lakukan dan sisanya saya lakukan di sini. Untuk analisis, pertama, ambil garis horizontal, lalu saya akan membuat sebuah zona. Kalian juga bisa menyebutnya sebagai level. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah level dan seperti yang kalian lihat saya telah menandai badan dari candle kecil ini. Kita harus memperhatikan apakah candle ini akan menembus level tersebut atau tidak, atau apakah candle ini tetap berada di atas level itu. Jika candle ini tetap berada di atas level tersebut, maka kita akan melakukan entry trade dari sini. Tapi kita sudah tahu, karena kita sudah memeriksa time frame, kita tahu bahwa pasar akan menunjukkan penurunan dari sini. Jadi, kita sedang menunggu candle ini close dan melihat apakah ada peluang bagus yang bisa kita dapatkan. Kita tidak akan melewatkannya dan pasti akan entry trade. Guys, tujuan saya membuat video ini bukan untuk pamer profit, tapi saya ingin memberikan pengetahuan bermanfaat kepada kalian melalui video saya. Oke? Saya sudah entry down dan pasang trade-nya. Kenapa? Lihat, saya entry di sini, tapi karena glitch, posisinya malah masuk di bawah. Tidak apa-apa, hal ini biasa terjadi. Namun kita tahu pasar akan turun. Mari lihat hasilnya. Setiap kali kalian melakukan entry trade, hal pertama yang harus diperhatikan setelah analisis adalah memastikan posisi entry sudah benar. Seringkali karena glitch, entry di pasar bisa masuk di atas atau di bawah posisi yang diinginkan. Itulah sebabnya ada kemungkinan trade kalian bisa rugi. Saya sudah tahu dengan jelas bahwa pasar akan menunjukkan penurunan. Itulah sebabnya saya melakukan entry down. Tapi karena glitch, entry-nya malah masuk di sini. Tapi di sini saya di atas level, tapi tidak masalah. Kalian bisa lihat trade kita tetap saja menjadi trade ITM. Ada candle hijau panjang sekali yang terbentuk di pasar. Jadi, kalau kalian juga melakukan entry trade seperti ini, kalian juga bisa menghasilkan profit dan kalian bisa lihat sendiri. Trade kita benar-benar menjadi ITM. Ini adalah trade pertama kita. Kalau mau, kita juga bisa melakukan entry trade di candle berikutnya. Tapi kali ini kita lewatkan karena tidak harus selalu entry di setiap candle atau
Jadi di sini kita sudah melakukan entry trade, itu sudah cukup. Sekarang kita akan mencari setup berikutnya, dan sebenarnya di sini juga saya sedang melakukan analisis seperti yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Jadi sekarang kita akan menghapus level-level ini. Dari sini pasar jelas-jelas sedang dalam tren naik, kemudian terjadi pembalikan, dan kalian bisa lihat bagaimana dua candle merah ini mengubah tren dengan sangat baik, benar-benar seperti membuat pasar jatuh. Dari sini, dua candle merah panjang terbentuk. Lihat sumbu candlenya, panjang sekali, seperti tren benar-benar berubah dan menunjukkan penurunan yang tajam. Lalu setelah itu, dari sini pasar terlihat mulai bergerak naik lagi. Jadi kita bisa mulai trading, tapi perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Saya akan menggunakan rectangle untuk analisis dan membuat channel di sini. Dan lihat juga bagaimana cara membuat channel. Pertama-tama, kita akan tandai dulu hal-hal yang perlu kita tandai. Oke, seperti di sini saya perlu menandai wicks-nya. Jadi di sini saya sudah menghubungkan wicks-nya, dan di sini kita akan ambil setengah bagian, maksudnya setengah porsi, karena kita hanya akan menandai level-level di area di mana kita ingin menempatkan trade hanya pada bagian yang terlihat oleh kita. Pertama-tama saya tandai dulu bagian ini. Sekarang apa yang saya lakukan di sini adalah kita hanya butuh bagian sebanyak ini. Karena kita butuh market yang sedang berjalan, makanya segini saja ya, segini cukup kan? Anda dapat melihat bahwa sumbu lilin tersebut sangat cocok, dan Anda dapat melihat bahwa lilin ini akan segera ditutup. Setelah penutupan, kita memutuskan perdagangan mana yang akan dilakukan. Sebelum melakukan perdagangan, kita harus memeriksa kerangka waktu. Oke? Jadi sebenarnya teman-teman saya telah menempatkan sinyal penurunan di sini, tetapi saya agak bingung karena seperti yang Anda lihat ada begitu banyak candlestick merah panjang. Oke, ada begitu banyak candlestick merah panjang. Itu berarti tekanan virus pada Anda sangat rendah. Itulah mengapa saya seharusnya menempatkan sinyal Anda di sini, tetapi saya baru menyadari kemudian bahwa saya telah menempatkannya di sini. Saya malah menempatkan sinyal turun, padahal seharusnya menempatkan sinyal naik. Tapi jangan khawatir, kita akan bisa memulihkannya. Oke, ini hanya kerugian kecil dan kadang-kadang hal seperti ini memang terjadi. Jadi, penutupannya akan segera terjadi, hanya tinggal beberapa detik lagi. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sini kita mengalami kerugian kecil tapi tidak apa-apa. Di sini saya memang tidak yakin, saya benar-benar bingung seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Begitu saya mengganti posisi. Tapi apa yang dilakukan pasar? Pasar justru menunjukkan candle hijau dari sini. Tapi untuk memulihkan kerugian ini, kita harus sedikit menggandakan jumlahnya. Seperti di sini saya akan naikkan menjadi 35%. Itu sudah cukup buat saya. Oke, jadi dengan ini kerugian kita juga akan tertutupi dan kita juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi sekarang penutupan candle akan segera terjadi. Jadi untuk penutupan, pertama-tama kita akan cek time frame dari sini dan kita akan cek time frame. Kita akan lihat apa yang sebenarnya akan dilakukan pasar dari sini. Di time frame 15 menit saya tidak terlalu paham, jadi saya akan pindah ke time frame 1 jam. Sekarang sudah muncul. Kita kembali lagi ke time frame 1 menit dan kalian bisa lihat penutupan candle ini sudah terjadi. Jika kita mau, kita bisa menempatkan trade dari sini, tapi kita tinggalkan karena dari sini peluang positif juga sudah terlewat dan pasar sudah bergerak ke atas. Dan kalian bisa lihat channel ini sudah ditembus oleh pasar, seperti candle yang sedang terbentuk ini, candle sudah menembus channel kita. Oke, jika kita melakukan trade di sini, jelas itu akan menjadi trade yang terburu-buru karena pasar terlihat bergerak ke atas. Seperti yang bisa kalian lihat, channel ini juga sudah ditembus, tapi tidak masalah. Kita akan melakukan trade di channel berikutnya. Kita tidak boleh terburu-buru, harus bersabar, kalau tidak kita bisa kehilangan lebih banyak modal. Sejak pagi, kalian bisa lihat di sini saya sudah melakukan satu trade naik, dan apa alasan saya melakukan trade itu? Alasannya sangat sederhana. Kalian mungkin sudah paham, tapi saya tetap akan jelaskan kepada kalian bahwa alasannya simple, yaitu pertama-tama saya melakukan trade pada candle ini, tapi di sini kita justru mengalami kerugian.
Tapi tetap saja tidak masalah, lalu saya berhasil recover kerugian itu. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, trade saya masih di item. Bagaimana saya mendapatkan konfirmasi di sini? Saya mendapatkan konfirmasi dari candle hammer ini, ya, dari candle hammer ini. Setelah itu muncul candle hijau panjang di sini. Jadi saya semakin yakin bahwa market akan tetap berada di atas channel kita dan akan membentuk rally candle hijau. Itulah sebabnya saya melakukan trade di sini, dan kalian bisa lihat trade saya benar-benar jelas dan kerugian saya juga sudah terrecover. Sudah selesai. Kalian bisa lihat di sini kerugian juga sudah terrecover dan kita juga sudah mendapatkan profit. Candlestick-nya sangat bagus dan kalian bisa lihat di sini tadi ada kerugian. Ya, benar. Dan ini juga sudah kita recover. Dan ini adalah trade pertama kita. Ini adalah trade ketiga kita. Jadi sekarang kita akan mencari aset yang bagus di mana kita bisa mendapatkan peluang yang baik. Menurut saya dari sini kita bisa melakukan trade di pasar ini. Jadi kita akan menunggu sebentar, kita sedang menunggu penutupan ini. Pada dasarnya kita juga sedang mengamati candle ini bersamaan dengan penutupan akhirnya. Karena dari situ kita bisa melihat sebenarnya trade apa yang harus kita lakukan pada candle berikutnya. Baiklah kalau begitu. Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat dari sini saya sudah melakukan down trade. Oke, dan kenapa saya melakukan down trade? Alasan sederhananya adalah mungkin ada sedikit gangguan di sini sebentar lagi, jangan khawatir. Oke, jadi tidak masalah, ada sedikit kesalahan di sini. Maaf, jadi saya telah menempatkan perjanjian di sini setelah melihat apa yang saya lihat. Anda dapat melihat bahwa alasan sederhananya adalah jika Anda melihat pasar dari sini dengan cermat, Anda akan mengerti bahwa jelas 3 candlestick terbentuk di sini. Di pasar, sumbu ketiga candlestick tersebut sangat besar dan badannya sangat kecil. Badannya tidak persis seperti namanya, itulah sebabnya saya melihat di sini bahwa karena tekanan penjual sangat rendah, pasar harus menunjukkan penurunan yang merupakan pasar. Karena tekanan sangat tinggi, tekanan pembeli sangat besar, tapi tekanan penjual sangat rendah. Itulah sebabnya pasar harus turun, yang bisa Anda lihat dengan jelas bahwa pasar telah membentuk satu candlestick turun. Oke, benar-benar membentuk satu body. Membentuk satu hammer candle berwarna merah, dan perdagangan kita benar-benar perdagangan yang jelas. Jika kita mau, kita bisa menempatkan perdagangan di sini. Alasan sederhananya adalah jika Anda melihat 3 candlestick ini, Anda akan langsung mengerti hanya dengan melihat sumbunya bahwa pembeli tekanan di sini sangat rendah. Itulah sebabnya kami menempatkan perdagangan pada candlestick merah di sini. Sekarang kita akan lihat perdagangan terakhir. Jika kita mendapatkannya, maka kita akan menempatkan perdagangan. Kalau tidak, kita akan tinggalkan. Pak, pertama-tama kita akan mengamati candlestick ini, dan setelah itu kita akan mengambil garis horizontal dan menempatkannya di sini. Baiklah, jadi kalian bisa lihat bahwa saya sudah menandai badan dari candlestick ini. Dari sini saya mendapatkan peluang yang cukup bagus, jadi saya akan mengambilnya. Tidak saya lewatkan, karena jika kalian mendapatkan peluang seperti ini, kalian sebaiknya tidak melewatkannya. Itulah sebabnya saya juga mengambil peluang ini, oke? Jadi kalian bisa lihat, dari sini saya telah menempatkan posisi trading turun saya, dan ini akan menjadi trading terakhir kita. Saya langsung mendapatkan peluang, jadi saya langsung ambil. Tapi kalian bisa lihat, entry saya di sini agak salah karena saya bermaksud masuk di atas, tapi ternyata masuknya di bawah. Tapi jangan khawatir, dari sini saya tahu bahwa pasar akan menunjukkan penurunan dan akan membentuk candle merah yang panjang. Itulah sebabnya saya menunggu di sini. Dan pada akhirnya pasar memang seharusnya menunjukkan penurunan dari sini. Jadi kita akan bersabar sedikit di sini. Dan itulah sebabnya saya selalu bilang, setiap kali kalian melakukan trading, lakukanlah dengan sangat hati-hati karena masalah terbesar biasanya ada pada saat masuk posisi. Di sini kadang-kadang entry bisa terjadi di atas atau di bawah sehingga kita bisa mengalami kerugian. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, tiba-tiba saja kita melihat candle merah, volatilitasnya meningkat. Namun tetap saja di sini trading kita jelas-jelas menjadi ITM, in the money.
Jadi kalian bisa lihat di sini trading kita ETM. Itu adalah trading terakhir kita, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kita melakukan trading di sini dan sekarang kalian bisa lihat bahwa dari sini pasar sedang dalam tren naik, ya. Sebelumnya pasar memang dalam tren naik dan di sini kita sudah menentukan level. Setelah menentukan level, dari sini pasar akan menunjukkan penurunan dan seperti sebelumnya ada rally warna hijau, di sini akan ada rally warna merah. Oke, jadi saya harap kalian semua mengerti video ini. Dan jika kalian belajar sesuatu dari video ini, maka kalian beritahu saya di komentar jika ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan. Saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa gabung ke channel Telegram saya melalui link di profil. Kalian bisa menemukan link Telegram di kotak deskripsi. Dari sana, kalian bisa bergabung ke channel Telegram saya. Dan teman-teman, kami juga mengadakan sesi live di sana yang sangat bermanfaat. Kalian juga bisa melihat hasilnya di samping. Pertama-tama, lihatlah hasilnya terlebih dahulu. Dan jika kalian merasa puas dari sana, barulah kalian bergabung ke channel Telegram saya dan coba ikut sesi yang ada. Coba sekali saja.